Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga apa yang kita amalkan atau kita lakukan di malam hari ini merupakan wasilah agar atau memudahkan kita untuk memasuki surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, contoh atau teladan yang baik bagi kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya, kajian tafsir ya. 1 bulan kita berhenti ya, di bulan Syawal. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan izin kita untuk bertemu kembali, meskipun suasananya hujan deras atau hujan lebat. Biasanya ketika hujan lebat niki rata-rata orang itu malas untuk keluar dari rumah. Enak di rumah daripada keluar kehujanan. Oleh karena itu semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi amal yang soleh. Amin. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 204 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul 'izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Wa minan nasi, wa min dan diantara an-nasi manusia,
man orang yu'jibuka menarik hatimu, qauluhu ucapannya, fil hayati tentang atau dalam kehidupan ad-dunya dunia, wa yusidu dan ia mempersaksikan Allah kepada Allah, ala ma atas apa fi qalbihi di dalam hatinya, wahwa padahal ia alatu paling keras al-khisam penentang, maksudnya sebagai penentang agama. Jadi pada ayat 204 ini, ayat ini turun berkenaan yaitu seorang yang bernama Al-Ahnas Ibnu Suraik As-Saqafi. Dia datang kepada Rasulullah, bicaranya banyak, dia menampakkan keislamannya, padahal di balik hatinya itu kebalikannya. Jadi seakan-akan dia itu sungguh beragama Islam, padahal hatinya sesungguhnya adalah benci kepada Islam. Ini kalau di dalam hadis disebut orang munafik ini adalah berburu domba tapi hatinya serigala. Jadi nampak dari luar orang ini nampak kayak orang yang soleh, kayak orang yang taat, sehingga pada saat itulah maka turun ayat ini. Ini adalah memberitahukan kepada Nabi, ini loh orang munafik itu. Ketika bicara seakan-akan dia itu adalah sungguh orang yang muslim sungguh-sungguh atau muslim sejati. Tapi pada intinya orang munafik itu beragama Islam itu karena kepingin meraih atau memenuhi kebutuhan perutnya saja. Itu orang munafik. Oleh karena itu, kalau sekarang itu banyak orang yang berkedok Islam, pakaiannya, bahkan ngapunten kadang-kadang jenggotnya dan lain sebagainya, ternyata menipu umat. Itu kan banyak. Tahun berapa itu amalilah setiap orang bayar 20 nanti mendapatkan 20 juta. Sampai orang-orang niku siap-siap golek glangsing dienggo ngadai duit. Itu ketika datang apa? Pengajian. Ketika datang zikir, ujung-ujungnya menipu umat. Itulah orang munafik. Terus ada lagi model kayak napa nggih? Kayak model tabungan berantai, mencari anggota. Itu juga sama. Lah sebenarnya kalau kita ini menjadi orang yang beriman, itu harus berhati-hati. Jangan cuman ketika mulutnya manis bagaikan madu, tapi sebenarnya adalah hatinya itu pahit. Ya, pada akhirnya tidak mau berkorban tapi justru ngakali umat. Itu orang munafik. Ya, apakah ada sekarang orang munafik? Banyak orang munafik. Ya, termasuk kadang-kadang infake masjid
digawa nyengkreh, itu salah satu perbuatan orang-orang munafik. Berhati-hati. Pada zaman Rasulullah niku pun enten. Makanya lek ten gene surat Al-Munafiqun niku idza akal munafiquna qalu nashhadu la Rasulullah. Ketika datang orang munafik kepadamu, dia berkata, kami bersaksi bahwa panjenengan Nabi seorang Rasul atau utusan Allah. Lek nak ngarepe Nabi niku ngelem-ngelem Nabi, tapi lek ten mburi dadi musuh. Lek wayahe parang njaluk nok mburi, lek wayahe oleh harta rampasan njaluk nok ngarep. Niku wong munafik. Wedi mati tapi lek ana donya seneng ringkes donya. Niku zaman Nabi niku pun enten. Lek diperintah perang niku muales. Tapi lek wayahe pembagian harta napa rampasan. Nah, agi-agi moro cek kebagian. Oleh karena itu turun ayat ini, dan secara umum ayat ini mencela seluruh orang munafik. Seluruh orang munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Jadi sebagian manusia itu ada yang ucapannya itu menarik hatimu, mempesona, manis ucapannya. Koyok-koyok lek dirasakno niku semanis madu, ternyata setelah ditelan pahit bagaikan buah kina. Urusan dunia manis sekali. Wa yushidu, dan dipersaksikan Allah kepada Allah. Sampeyan titeni wong niku lek kemalan bersumpah, itu tandanya orang munafik. Didik sumpah itu pembohong biasanya. Pembohong. Sampeyan nek mboten percaya sampeyan titeni. Nggih, misale nok pasar, titik-titik sumpah. Nggih, wallahi ki mang luwih dinyang sampeyan. Sampeyan titeni, wong lek gelek sumpah itu biasa bijukan. Pembohong. Lah waktu niku pembicaranya wa isyidullah, dipersaksikan, dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Lo berani demi Allah bersumpah, dipersaksikan kepada Allah. Apa tujuannya? Adalah agar orang lain ini mempercayai apa yang diucapkan. Oleh karena itu kalau di dalam hadis itu disebutkan tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau berbicara suka bohong, lek gak bohong gak enak. Berita bohong, sehingga berita yang dari dia itu mesti mboten sahih karena sering berbohong. Yang kedua, bila mana berjanji tidak pernah tepat, breset tai gak tahu tepat, ngobrol janji tapi tidak pernah ditepati. Yang ketiga, bila mana dipercaya itu khianat, tidak amanah. Diserai penggawean nggih boten amanah, diserai duit tambah nemen, elen juga duwike. Lek diserai barang-barangnya dijukoi. Itu salah satu tanda orang munafik. Dan kalau ditanya, itu kadang-kadang dia berani bersumpah atas nama Allah, demi Allah jarinya. Makanya kita orang mukmin, apakah boleh bersumpah? Itu boleh kalau memang itu diperlukan untuk bersumpah. Tapi kalau nggak perlu bersumpah, kenapa harus kita itu bersumpah? Masalahnya sumpah itu berat, Bapak Ibu. Berat. Kalau sumpahnya salah, nanti Allah akan memberikan azab atau siksa. Maka kita itu kalau menjadi orang yang siddiq,
orang yang benar. Tidak perlu kita mengatakan aku loh wong bener, enggak usah. Kita cukup melakukan menjadi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Orang nanti akan tahu-tahu sendiri. Ibaratnya antara emas kalih emas napa niku? Emas sepuan. Lah enten to lek ten kene pasar niku, emas sepuan kalih emas sing asli. Ketika dipakai koyok-koyok sami. Tapi begitu lek bakul sing nyekel semerap, walah iki mas-masan. Lah keasliannya niku mesti ya, meskipun tidak mengatakan aku emas, orang tetap mengakui bahwa itu adalah emas murni. Lah orang beriman ketika menjadi orang yang sidik, orang yang bener, orang yang amanah, mboten usah disiarno, mboten usah. Cukup kita melakukan saja, menjadi orang yang jujur, orang yang bener. Insya Allah nanti masyarakat umum akan tahu dengan sendirinya. Lek wong kemalan ngaku aku lu wong bener, berarti kebalikannya biasa ya dadi wong gak bener. Dan nggih wa yusyidullah, dan dipersaksikan Allah kepada Allah alama atas apa fi qalbihi di dalam hatinya. Nggih, dipersaksikan tujuannya agar manusia yakin dengan apa yang diucapkan, padahal di dalam hatinya itu adalah kebalikannya. Wahwa, dan dia aladu paling keras, al-khisam yaitu penentang. Makna al-aladu itu sebenarnya pembangkang. Oleh karena itu orang munafik itu bukan hanya tidak mau mengerjakan apa namanya perintah Allah, akan tetapi dia berusaha bagaimana caranya syariat Allah ini tidak bisa dikenal oleh orang, atau kalau perlu Islam itu akan padam. Itu munafik. Makanya siksanya orang munafik itu adalah sangat berat. Kalau di dalam Quran disebutkan fitdatil asfali minan nar. Jadi lek cara neraka niku sing paling nisor. Niku siksane orang-orang yang munafik. Maka dari ayat ini marilah kita belajar untuk menjadi orang yang sidik, orang yang benar, ya, kaulan sadida, dengan bicara yang jujur, yang benar. Itu harus dilatih. Dan jangan sekali-kali mencoba kita berdusta, walaupun hanya sepele dustanya. Karena orang sekali berdusta, ketika mau membenarkan apa yang dikatakan, dia akan berdusta yang kedua kalinya. Terus ada orang yang bertanya lagi, dia akan berdusta ketiga kalinya. Oleh karena itu awal dusta, sehingga nanti setiap pembicaraan dia mesti mengikutkan dengan pendustaan atau kebohongan. Kenapa? Untuk menutupi perkataan yang pertama, supaya tidak diketahui oleh orang, maka dia harus berbohong. Ada yang lagi tanya, dia harus berbohong lagi, terus itu terlilit dengan perkataannya sendiri. Suatu saat mesti akan ketahuan, oh ternyata pembohong. Sudah, kalau orang itu dicap manusia pembohong, selamanya meskipun berucap yang benar tidak akan pernah dipercaya. Tidak akan pernah dipercaya. Nggih. Salah satu contoh, ini pernah terjadi. Orang itu kan kadang-kadang sok iseng, gitu. Orang tolong-tolong, nggih, tolong-tolong. Pertama niki pada saat niku waktune napa mantun Isya bukan apa. Tolong-tolong minta ditolong. Katanya dia itu KDRT sama suami. Ternyata setelah dilihat, ternyata mboten. Ngoten dong nggih.
Ternyata mboten. Dia niku berbohong. Cek akeh menungso teka. Begitu kedua kalinya dia berkata, nggih, padahal dianu temenan, tolong-tolong gak ana wong nulungi. Masalahnya apa? Yang pertama sudah bohongi. Akhirnya ya nggak ada orang yang datang. Itulah efek dari orang yang suka berdusta atau berbohong. Tidak akan pernah dipercaya selamanya. Bahkan sampai orang-orang itu mengikutkan keturunannya, dan ini tidak boleh loh, ya. Dianggap lek dulu ayah ibunya pembohong terus anaknya pembohong, itu tidak boleh. Karena itu pembohong itu adalah misalnya bagi ayahnya ya ayahnya saja, mboten perlu mengikutkan anaknya, karena belum tentu anaknya itu menjadi pembohong. Tuh nggih. Alat tu pembangkang, al-khisam yaitu penentang. Ngerti syariat tapi nggak mau melakukan. Kadang-kadang justru dengan ngertinya itu dia menggunakan dalil untuk membenarkan perbuatannya. Dalilnya juga ada, tapi untuk membenarkan perbuatan dia yang salah. Kenapa? Karena dia ngerti syariat, ngerti hukum. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang ngerti hukum itu kadang-kadang memandang sepele. Contohnya sholat, alah sholat engko ae lah, sepenting ji ono waktune. Padahal perintah as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Di antara ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang bakal masuk surga? Maka salah satu jawaban Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha. Orang yang sholat tepat pada waktunya, itu orang-orang yang masuk surga. Lah sekarang kadang kalau ngerti hukum tata cara sholat dan hukumnya, kadang-kadang memandang sepele tentang sholat saenake dhewe. Kadang-kadang hampir akhir pokoknya jarine pokoknya cik waktune, tapi pun hampir mendekati waktu yang ada atau yang berdekatan. Wa idza dan apabila tawalla ia berpaling, sa'a ia berjalan fil ardi di bumi, liyufsida untuk membuat kerusakan fiha di dalam bumi. Orang munafik itu ketika berjalan di bumi atau melakukan kehidupan itu mesti dia sa'a itu aslinya cepat-cepat maknanya, atau bersegera. Artinya orang munafik itu kalau sudah berpaling dari Nabi, dia mulai reaksinya menunjukkan kemunafikannya, yaitu apa? Dengan liyufsida fiha, membuat kerusakan di muka bumi, terutama kerusakan manusia. Oleh karena itu, kalau otaknya itu sudah kotor, hatinya sudah kotor, maka yang keluar dari orang itu pun akan kotor. Otaknya pun kotor orang munafik itu, hatinya juga kotor. Maka setiap yang keluar perbuatannya itu mesti kotor, mesti bertentangan dengan syariat Allah. Itu orang munafik. Nah, kadang-kadang kalau sekarang yang diserang oleh orang-orang munafik itu adalah para pemuda, dirusak pemudanya, dijadikan mencandui minuman keras, dijadikan mencandui pil koplo, dijadikan tercandui dengan tenggene nongkrong tenggene kafe.
alasan kemajuan zaman dan modern. Maka pemuda sekarang ketika diajak ten kene masjid niku abot. Mergo napa? Empun biasa cangkruk ten kene kafe. Sampeyan tingali pemuda mampir nang masjid sholat jarang. Nggih paling sing mampir pun sepuh. Lek mampir mesti ten kene kafe. Dirusak. Nggih. Karena ketika pemuda itu sudah rusak, maka agama selanjutnya akan rusak. Karena yang meneruskan sudah rusak pikirannya, rusak hatinya, rusak yaitu apa? Perbuatannya. Dia melakukan kerusakan di bumi, wayuhlika, dan dia merusak al-harsa tanaman, wan nasla, dan binatang ternak. Lek cara sakniki niku merusak perekonomian. Nggih. Bagaimana caranya perekonomian ini rusak? Nggih, dengan berbagai macam cara, nggih. Kadang-kadang dengan menjual barang-barang yang haram atau dicampur dengan lain sebagainya. Nah, ini merusak perekonomian. Kalau tenggane mriki disebutkan merusak tanaman, merusak yaitu binatang ternak. Lah pada saat itu, pada zaman Rasulullah, yang menjadi punggung atau tulang punggung perekonomian rata-rata adalah yaitu maksudnya tanaman juga yaitu peternakan paling banyak rata-rata. Lah sekarang kan banyak perekonomian, meskipun yang paling pokok adalah tanaman termasuk pangan dan lain sebagainya. Nah itu merupakan memang kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, dan itu kadang-kadang dirusak. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-fasad, orang yang berbuat kerusakan. Ini tipenya orang munafik. Sampeyan lihat saja, kalau orang itu di masyarakat sukanya membuat kerusakan dari berbagai macam arah, maka itu tandanya adalah orang munafik. Kalau orang mukmin, kalau orang muslim itu mesti kepingin membangun, fa'aslaha, memperbaiki, membangun, ya, demi kemakmuran masyarakat ataupun manusia. Itu orang mukmin, orang muslim, tidak pandang bulu, ya. Jadi kita di dalam melakukan kebaikan itu tidak pandang bulu, ya. Karena itu adalah perintah Allah. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana agama Islam ini bisa diterima oleh khalayak umum, sampai orang non muslim itu kalau perlu merasakan kedamaiannya Islam, kesejahteraan Islam. Jangan malah memusuhi, jangan malah menghina. Kalau soal keyakinan berbeda, itu adalah wajar. Kita boleh berdakwah, tapi tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam yaitu apa? Beragama Islam. Oleh karena itu harus kita tanamkan, yaitu bahwa kita di muka bumi ini sebagai khalifah adalah untuk membangun bumi ini bagaimana yaitu bisa makmur. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahu kepadanya, ittaqi, bertakwalah Allah, kepada Allah, akhadathu, ia mengambilnya, atau ia mengambilnya, al izzatu, kesombongan, bil ismi, dengan berbuat dosa. Ketika diingatkan, berkatalah yang jujur, berbuatlah yang baik, jadilah orang yang amanah. Dia mengeluarkan kesombongannya, marah.
karena dirinya sudah merasa menjadi orang yang benar. Lah sifatnya orang mukmin, orang muslim kan boten-boten. Orang mukmin, orang muslim itu kalau diingatkan, nggih, yang penting nasihatnya ini adalah membangun. Itu adalah merasa syukur dan alhamdulillah. Makanya dalam ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, berwasiatan dalam ketakwaan dan berwasiat dalam hal kebenaran. Oleh karena itu kita harus berlapang dada ketika kita diingatkan, dinasehati saudara kita. Oke, kalau perlu bermusyawarah. Jangan malah motong, karena banyak kasus di masjid dielingno motong gak sholat jamaah. Banyak ngeten niku ten desa-desa nggih kathah. Ana adzan dibenerno menawi wis meneh gak gelem adzan. Oh ternyata ya ana kono-kono padha. Lho nggih. Yang penting di dalam mengingatkan Bapak Ibu itu memang ada tata caranya. Nggih, empun di napa nggih? Kalangan umum. Kalau perlu setelah itu nggih ditemoni jenengan niku lek adzan niki sing kurang ngeten-ngeten. Mboten kok ten kene ngarep badhe ngimami assalamualaikum misalnya, setelah itu diumumkan lek adzan iku sing bener. Nah, niku kan mboten nasihat tapi ngilokno. Artinya tata cara kita, ketika kita menyampaikan itu memang harus damai, harus enak didengarno. Kuping gak panas. Enten sing sifatnya ngoten niku langsung dilokno. Lah kita umat Islam orang mukmin jangan, kita ingatkan dengan cara yang baik, ya, karena itu adalah syariat Allah. Bagaimana lafaz yang benar, kalimat yang benar, dan itu kalau perlu tidak pada maksudnya di forum umum, ya, misalnya kita enak-enak tengok-tengok berdua, setelah itu sambil mengingatkan, karena orang itu kadang-kadang ketika diingatkan di umum misalnya nggih, forum umum itu biasanya merasa malu, karena manusia itu kan yaitu punya kemaluan. Oleh karena itu kita harus menghargai, dan yang paling penting kita harus berlapang dada ketika kita diingatkan saudara kita. Ampun malah marah, muring-muring, akhirnya bermusuhan. Cobalah kita kembali kepada syariat yang benar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak pandang bulu siapapun yang barangkali memang ada kesalahan, kita harus mengingatkan dengan cara yang benar, dalam arti nasihat tapi membangun. Ngaten nggih? Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau diingatkan metu sungune, nggih, nah metu sungune, marah-marah. Lek pun marah-marah akhirnya motung. Biasanya sholat jamaah gak sholat jamaah. Jarene lah pokokku lancene. Nah, permasalahan ini mek dikandani ngoten tok pun motung, dan itu terjadi di mana-mana. Itu sifatnya orang munafik. Akhirnya setelah itu berbuat dosa, akhirnya menfitnah dan lain sebagainya. Aku adzan nok kono ngene wis bener jare salah ngene. Fitnah muncul, berbuat dosa. Itu orang munafik. Oleh karena itu ketika kita marah, redamlah dalam diri kita. Jangan pernah berkata apapun kepada orang lain sebelum marah kita itu waras. Karena orang yang berkata ketika marah rata-rata gak bener. Mboten percaya sampean. Orang itu kalau sedang marah rata-rata berkata gak bener. Maka kita diam. Kalau perlu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, setelah enak enteng baru ngomong. Itu insya Allah bener. Tapi ketika marah
Jangan pernah berkata kepada orang lain, lebih baik diam, biar tidak berkata yang salah. Apa maneh berkata kepada istri, sedang marah berkata, akhirnya kadang-kadang jatuh talak, saking panase akhirnya menalak. Makanya lek muring-muring karo istri kepala meneng. Nggih, cek mboten terjadi yaitu perbuatan dosa. Kata Allah, fahasbuhu, maka cukuplah ia jahannam, neraka jahannam, wala bi'sa, dan seburuk-buruk almihad, tempat tinggal. Wong sing kaya ngoten niku jare Gusti Allah iku sing paling tepat iku nggone neraka jahannam. Neraka jahanam niku Bapak Ibu diiseni pirang-pirang menungsa niku cek kurang ae. Sampai teniane hati disebutaken, ya Allah niki tasik wonten tah tiyang sing dilebokno mriki, kula niki tasik kurang. Lu jahanam niku lho nawari Gusti Allah ngoten. Lek jek ana monggo. Neraka jahanam tasik napa mboten nolak untuk dimasuki manusia. Lah orang munafik itu fahasbu jahannam wala bi'sal mihad, sing paling cocok nggone niku nek nggone neraka. Pun ayat 207 niki kebalikannya nggih, kebalikan dari sifatnya orang munafik. Wa minan nasi, dan diantara atau dari manusia man orang yasri, menjual atau mengorbankan nafsahu dirinya, ibtigho'a, karena mencari mardhatillah, ridha Allah. Kebalikannya nggih. Ini ceritanya niki adalah sahabat Suhaib. Sahabat Suhaib niki adalah seorang sahabat yang kaya raya. Dulunya juga tidak punya, tapi begitu berusaha menjadi saudagar maka dia menjadi orang yang kaya. Setelah itu ada ya, Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah tenggene Madinah. Akhirnya Suhaib, Suhaib ibnu Sinan al-Arumi namanya, dia niki mau ikut hijrah ke Madinah mengikuti jejak Nabi karena dia kepingin mendapatkan pahala sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Orang yang ikut hijrah adalah akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Setelah mau hijrah, setelah itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Hei Suhaib, kamu dulu adalah orang yang tidak punya, wong sing gak duwe. Setelah itu kamu bertempat di Mekah ini, setelah itu kamu menjadi orang yang kaya. Kalau memang kamu itu mau hijrah ke Madinah, maka tinggallah seluruh harta bendamu. Sing digawa niku mek pakaian tok Bapak Ibu, pakaian sak pasang tok. Kalau kamu tidak hijrah, silahkan hartamu kau nikmati di Mekah. Jadi Suhaib ini lebih memilih meninggalkan hartanya daripada tidak hijrah ke Madinah. Akhirnya harta semuanya karena ini permintaan orang kafir Quraisy diberikan. Silahkan kau miliki. Aku tetap akan hijrah ke Madinah. Betul. Jadi dia korbankan seluruh hartanya, kalau saat niki dihitung triliunan, tapi demi hijrah mengikuti jejak Nabi. Ini tidak sembarang orang. Lek tiyang niki imane mboten kuat, ya jiabot karo donyane. Tapi Suhaib mboten, seluruh harta bendanya ditinggal. Setelah itu hijrah tenggene Madinah. Maka setelah di sana disambut oleh Umar bin Khattab, daganganmu telah laba banyak. Jadi kan orang itu ketika hartanya
diperjuangkan untuk di jalan Allah, itu kan sama dengan orang itu berdagang, dan Allah akan membeli dengan harga yang sangat mahal sekali, ya, dengan harga yang sangat mahal. Maka ketika Suhaib ini disambut oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka dia merasa gembira, wis mboten eling karo donya nih. Jadi dia hijrah dan ke Madinah, di sana disambut oleh para sahabat, juga kaum Ansor diberi pertolongan, diberikan tempat tinggal. Itulah kaum Ansor, ya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang dimaksud wa minan nasi may yasri nafsahu tiwa amar dzautillah, mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya demi mencapai ridho Allah. Nah, sekarang kita pun sama, okay? Mengorbankan diri kita, harta kita, waktu kita demi meraih ridho Allah. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, okay, maka insya Allah akan dimudahkan untuk memasuki surga Allah. Dan orang yang menuntut ilmu, ya, di majelis ilmu sing koyok ngeten iki, itu para malaikat sama mendoakan semuanya, semoga diampuni, semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu orang yang benar-benar mengorbankan dirinya, hartanya, hanya kepingin mendapatkan ridho Allah, bukan karena manusia, bukan karena dipengaruhi, bukan karena ini dan itu, tapi ikhlas murni karena Allah. Insya Allah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri atau memasuki surganya Allah. Wallahu, dan Allah raufun, maha penyantun, bil ibad, pada hamba-hambanya. Jadi Allah itu sangat penyayang terhadap hambanya. Cuman kadang-kadang yang disayang itu tidak mau. Sudah dibilang silahkan kau melakukan kebaikan-kebaikan, nanti akan kuberi pahala berupa surga dan seisinya. Tapi orang yang diberikan itu kadang-kadang tidak mau, lebih tertarik dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu kita boleh mengejar dunia, boleh, tapi jangan sekali-kali pernah kita terjajah oleh dunia. Jadi dunia kita, harta kita ini adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia hingga akhirat. Kula kinten cekap nggih kangge pengajian dalu menika, mugi-mugi kathah manfaat lan barokah fid dunya wal akhirah. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah